Memang kita sudah dapat mengetahui lah terutamanya perbandingan dengan pemain kita ialah kita membuat enam pertukaran untuk Nayar hari ini. Saya rasa pertukaran itu perlu untuk menggantikan pemain yang cedera terdapat beraksi, dan juga kita memberi ruang dan juga pendedahan untuk pemain-pemain lain. Ibu kota Malaysia pecah memanas. Kantor FAM didemo besar-besaran. Malaysia gagal lolos semifinal. Gelombang kemarahan rakyat tak terbendung. Kuala Lumpur, 24 Juli 2025. Suasana mencekam menyelimuti ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, setelah kegagalan menyakitkan timnas Malaysia untuk lolos ke semifinal turnamen sepak bola paling ditunggu-tunggu tahun ini. Ribuan pendukung Harimau Malaya turun ke jalan, meluapkan kekecewaan mereka dengan aksi protes besar-besaran di depan kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Pemandangan dramatis ini menjadi saksi betapa mendalamnya luka batin para supporter yang merasa harga diri bangsa dipermalukan. Sejak dini hari, ribuan massa mulai berkumpul di sekitar Stadion Nasional Bukit Jalil, tempat yang selama ini menjadi lambang harapan dan semangat perjuangan timnas. Namun hari itu, wajah-wajah penuh harapan berubah menjadi ekspresi muram, kecewa, dan marah. Dari remaja berseragam jersey timnas hingga para orang tua yang membawa anak-anak mereka, semuanya berkumpul membawa satu pesan, kami muak. Poster-poster dengan tulisan keras seperti, FAM out, kami nak maruah, bukan malu, dan lepaskan jawatan sekarang, memenuhi jalanan. Terompet dibunyikan bukan lagi untuk mendukung timnas, melainkan sebagai sirena perlawanan terhadap kepemimpinan FAM yang dianggap gagal total. Asap suar menyala merah, kuning, dan hitam, mewakili bendera kebangsaan, mewarnai langit Kuala Lumpur yang hari itu terasa lebih panas dari biasanya. Bahkan, ada yang menyebut suasananya seperti stadion terbakar emosi. Kekalahan yang menjadi titik didih. Kekalahan Malaysia di laga penentuan fase grup menjadi titik klimaks dari kemarahan yang sudah lama membara. Berhadapan dengan tim yang sebelumnya diunggulkan untuk dikalahkan, Malaysia justru tumbang dengan skor telak yang membuat publik terperanjat. Bukannya menunjukkan semangat harimau, para pemain tampil seperti kehilangan arah dan semangat. Bola-bola mudah hilang, komunikasi antar pemain kacau, dan strategi pelatih dianggap tidak relevan untuk kondisi pertandingan. Media sosial pun langsung dibanjiri kritik. Tagar FAM out, harimau lesu, dan lepas jawatan menjadi trending topik di Malaysia dan bahkan masuk daftar perbincangan di beberapa negara tetangga. Netizen dari segala usia turut mencurahkan kekecewaan mereka. Sebagian besar menyebut bahwa ini bukan kekalahan biasa, melainkan penghancuran harapan bangsa. Kantor FAM dikepung ribuan massa. Puncak dari kemarahan itu terjadi di depan kantor pusat FAM di Kelana Jaya. Sekitar pukul 10 pagi, gelombang massa mulai mendekat. Polisi yang berjaga-jaga sejak malam hari mulai kesulitan menahan arus massa yang datang dari segala penjuru. Banyak dari mereka membawa spanduk raksasa bertuliskan, FAM pembunuh harapan rakyat, dan 30 tahun kami menunggu, kami takkan diam lagi. Suasana di depan kantor FAM mendidih. Teriakan-teriakan bernada marah terdengar menggema, seperti, undur, undur, dan mana maruah kami? Para demonstran bahkan sempat mencoba mendobrak gerbang utama, namun dihalangi oleh aparat keamanan. Meski begitu, massa tetap bertahan. Mereka menggelar aksi duduk, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan membacakan pernyataan terbuka untuk FAM yang berisi desakan agar seluruh pengurus mengundurkan diri. Desakan pengunduran diri total. Tokoh-tokoh supporter dari berbagai komunitas sepak bola Malaysia bersatu dalam satu suara. Ketua Ultras Malaya, Syahril Hamzah, dalam orasinya menyatakan, ini bukan soal kalah menang. Ini tentang sistem yang busuk. Kami sudah cukup bersabar. Sudah terlalu lama kami diberi janji-janji kosong. Kami takkan percaya lagi sampai semuanya mundur. Biarkan orang baru yang bersih, kompeten, dan punya cinta pada sepak bola yang ambil alih. Pernyataan ini langsung disambut sorakan keras dari ribuan orang yang hadir.
Suasana berubah makin emosional ketika seorang ibu membawa anak kecil berdiri dan berteriak, "Saya malu nak ajar anak saya bangga jadi penyokong Malaysia." Reaksi pemerintah dan tokoh sepak bola. Pemerintah Malaysia akhirnya angkat bicara. Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Muhammad Faiz, dalam konferensi pers darurat menyampaikan, "Kami memahami dan mendengar suara rakyat. Sepak bola bukan hanya olahraga, tapi semangat bangsa. Kami akan segera bertemu dengan pihak FAM untuk mengevaluasi seluruh struktur dan keputusan dalam waktu dekat." Namun, pernyataan itu tak cukup menenangkan publik. Banyak yang menganggap itu hanya retorika politik biasa. Mantan legenda sepak bola Malaysia, Safiq Rahim, juga ikut bersuara. "Saya pernah jadi bagian dari timnas. Saya tahu susahnya. Tapi saya juga tahu, ketika pengurus tidak paham bola, hasilnya beginilah. Sudah cukup. Kami perlukan reformasi." Tuntutan rakyat, revolusi sepak bola nasional. Demonstrasi ini bukan hanya tentang kekalahan di turnamen. Ini adalah puncak dari akumulasi kekecewaan rakyat terhadap sistem sepak bola Malaysia yang dianggap penuh nepotisme, kronisme, dan ketidakprofesionalan. Rakyat tidak hanya ingin kepala pelatih mundur, tapi juga Presiden FAM dan seluruh jajarannya. Di antara tuntutan yang disuarakan massa adalah pengunduran diri total pengurus FAM, audit terbuka keuangan FAM, pembentukan badan independen evaluasi prestasi olahraga nasional, keterlibatan mantan pemain dalam pengambilan keputusan, investasi serius di akademi usia muda dan pelatih lokal. Langkah selanjutnya, akankah FAM bertahan atau tumbang? Hingga malam tiba, demonstrasi masih berlanjut. Jalan utama di depan FAM lumpuh total. Media nasional dan internasional menyorot insiden ini sebagai salah satu protes sepak bola terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Kantor FAM seperti menjadi simbol kegagalan, dikepung oleh lautan kecewa dan marah yang tidak terlihat mereda. Belum ada pernyataan resmi dari Presiden FAM hingga saat ini, namun tekanan terus meningkat. Banyak yang menyebut ini sebagai hari paling gelap dalam sejarah sepak bola Malaysia. Entah apa yang akan terjadi keesokan harinya, tapi satu yang pasti, suara rakyat telah bergema dan takkan berhenti sampai perubahan nyata datang. Penutup, apa yang terjadi di Kuala Lumpur hari ini bukan sekadar protes supporter. Ini adalah jeritan dari rakyat yang merasa dikhianati. Ketika sepak bola menjadi bagian dari jati diri bangsa, maka setiap kekalahan yang memalukan bukan hanya soal skor, tetapi soal maruah. Jika FAM tak mendengar sekarang, maka sejarah